Karena dia baru matang dan masih hangat tuh kayak glossy gitu ya. Ayam hijau ya. Kita coba ya. Halo semua, jumpa lagi di It's Happy Bang Pi. So today agak jauh kita ke daerah Bintaro ya, Mbak. Nah hari ini gue mau ngajak kalian. Jadi gue mau ngajak kalian buat nyobain sebuah tempat makan. Dia jual makanan. Kalau kalian biasa beli ayam panggang itu kan barbecue yang pedas, ini rasa pandan. Pandan. Jadi ayamnya hijau gitu ya. Gue belum pernah review di video gue makan ayam panggang rasa pandan. Dan ini menurut gue unik. Penasaran gue kayak gimana rasanya. Cuma sebelum gue mulai review ke dalam, pastikan teman-teman klik tombol subscribe yang kayak begini. Wajib sekali jangan sampai lupa, klik tombol subscribe itu gratis. Dan juga pastikan klik tombol lonceng yang tulisannya all, supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue habis upload video. Jadi kita ke dalam cobain si ayam panggang rasa pandan. Jadi kita ke dalam, kita cobain ayam panggang pandan. Let's go. Let's go. Silakan masuk, Pak. Iya, terima kasih Mas. Selamat datang. Oh iya. Ini ayam apa sih, Mas? Ini, Mas? Kita ayam panggang. Ayam panggang. Iya, topik-topiknya ayam panggang. Di sini yang pertama ada Indonesian taste, Oke. chicken forest. Oke. Untuk bumbunya yang ini kita pakai angkat beras merah. Akak tuh yang biasa dipakai juga buat DBD. masakan Chinese ya gitu Iya, ya. benar banget. Mas dengar katanya ada yang pakai bumbu pandan ya, Mas? Oh iya, itu pakai bumbu pandan. Dan itu berwarna hijau. Oh, ini hijau Iya, gitu. aroma pandannya sangat enak banget. Itu dia bisa beli potongan atau satu ekor, Mas? Bisa, kita ada 1 ekor, setengah atau seperempat. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan yang nggak banyak-banyak bisa potongan ya. Iya, bener banget. Kita tunggu di meja sampai makanannya jadi. Semoga rasanya enak. Gue penasaran banget sih sama si ayam hijaunya sebetulnya. Nah, ini lagi mau ditusuk-tusukin ke besinya si ayam pandannya sama itu yang angkat ya, Mas? Ini merah. Oh, iya angkat betul. Jadi ini nanti dimasukin akan dipanggang sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tuh, sampai dia mateng. Baru kita nanti mulai makan. Berarti gue pas nih, makanya dapetnya yang bagian pas anget. Iya. Mateng kan langsung dipotong terus setengah sama dia. Langsung dimakan. Wah, panas. Sudah sampai semua pesanan gua. Ini pertama si ayam pandannya warna hijau. Ya. Ya, ini masih panas banget, masih hangat banget. Dia baru matang langsung dipotong. Kayak wangi kue sih. Iya kan? Dan nanti teksturnya tuh di puncak kulitnya kayak garing gitu, sampai dagingnya tuh agak hijau-hijau gitu ya. Tuh. Penasaran gua. Nah, ini tadi yang ayam internasional ya, grill ya, pakai bumbu barbecue ya. Udah punya bumbunya lah enggak lu? Kelihatan banget tuh. Dia dapat 4 saus, ada saus barbecue saus, agak black pepper gitu. Ini yang keju. Ini yang mushroom. Oh, ini barbecue berarti yang black pepper nih. Oke, kalau ini ayam yang kita rasa Indonesia ya. Dia dapat kremesan, ada sambal bawang, sambal geprek ya. Kalau ini sambal matah deh kayaknya. Sama nih ada minyak cabai. Biasanya dipakai buat makan dimsum nih. Atau enggak makan backpacking tuh bisa pakai beginian nih. Kita mau cobain ya, cuman sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin. Gue mau langsung nyobain si ini dulu deh. Gue ini kayak enak gitu kayak. Jadi kita belakangan aja ya, atau di pertengahan makannya. Gue mau cobain yang si ayam cita rasa Indonesia. Baru ini ayamnya nyampe aja duluan. Jadi kalau misalkan kalian lihat tuh ayamnya gede banget ya. Ayamnya gede banget. Tadi ini ayamnya nyampe duluan. Jadi emang dia nggak begitu amat kayak si ayam hijau sih. Cobain ya. Mantap nih. Kita coba ayam dulu deh. Dia tuh pakai angkat, ini wanginya angkat banget, warna merah gitu. Biasanya tuh angkat dipakai buat masakan Chinese food, entah ayam atau sapi. Ada juga kadang-kadang bebek packing tuh atau bebek Chinese biasanya pakai angkat masaknya. Dia punya teksturnya warna merah gitu dan wanginya tuh ciri khas banget. Ya, kita aduk ke si sambal gepreknya nih.
Wah, ayamnya juicy banget men. Dan sambal gepreknya lumayan pedas ya. Wah, ini masih makan pakai nasi sini. Kalau nggak pakai nasi pedas banget sambalnya. Karena sambal tuh isinya tuh cabai rawit semua ya. Terus berminyak banget ya, oily gitu ya. Mantap. Lihat dong nih kulitnya nih. Ya, nih kulitnya. Nih kulitnya nih. Wah. Kita ambil kulitnya, kita sisihin dulu ya. Karena adalah itu elemen atau poin paling penting kalau makan ayam. Kamu mau cobain sih. Ini sambal mata atau sambal bawang ya. Tuh. Dia punya bawangnya sama cabenya tuh kelihatan banget. Coba ya. Dia pakai sambal mata, bawang merahnya wangi banget, cabai rawitnya juga berasa pedas, tapi enak. Wangi angkaknya tuh beda banget sih. Terus sensasi makannya jadi beda karena wangi angkak. Terus di mulut tuh beda, nggak kayak lu makan ayam bakar atau ayam panggang pada umumnya sih. Tapi ngaruh gak keras? Lebih wangi kalau menurut gue. Tapi feeling gue selain angkak, itu juga pakai bumbu-bumbu lain yang menurut gue ketika lu makan tuh lebih juicy, lebih berasa banget sih bumbunya. Sekarang gue mau cobain sih sambal minyak cabai ya. Ini biasanya sih nggak pedas nih ya. Menurut gue yang paling pedas sih sambal geprek ya. Kita pakai nasi kali ya. Iya. Wajib nih kayaknya. Nah, nasi ambil Ini ada kremasannya juga di sebelah sini. Kasih ke sambal geprek pakai kremasannya. Wah, crunchy, pedas, wangi, gurih. Wah, siang-siang ya makan yang pedas-pedas gini. Wah, gue suka banget tekstur ayamnya, empuk, juicy. Tapi yang gue bingung tuh nggak berminyak ya. Jadi mungkin benar kata dia minyaknya karena dipanggangnya lumayan lama. Jadi ketika dipanggang gitu, ketika diputer-puter dia punya minyak ayamnya tuh turun ke bawah adahannya. Nanti gue bisa habis sendiri nih. Gue makan gue dari pagi, parah. Biar lagi lah. Buset, ambil lagi nih ayam ini. Ya, kita kasih ke sambal geprek. Ini pertama kali gue nyobain ayam terus dipanggang gitu tapi pakai angkak. Angkak itu kebanyakan ya dipakai tuh buat makanan-makanan yang non halal kali ya. Babi cashew tuh gue tuh dipakai angkak. Karena gue mau makan si kulit ini. Wah, kulit ayamnya tadi yang udah kena angkaknya yang banyak gitu. Wow, kita bakal lanjut yang kedua. Gue mau nyobain si ayam internasional yang pakai bumbu barbecue. Ada 4 saus barbecue, mushroom, keju, sama saus black pepper. Saatnya kita cobain yang si ayam internasional ya. Ini punya bumbunya, katanya nggak sini? Nih, paha ini, pahanya. Wah. Kalau menurut gue, yang ayam internasional sih, menurut gue biasa aja. Karena gue udah sering banget nemu ayam roasted chicken atau ayam panggang begini dengan bumbu barbecue. Jadi kayak ini udah biasa aja menurut gue. Cuman kalau gue bandingin sama yang ayam angkak, gue lebih suka angkak tuh. Lebih wangi, lebih enak, lebih beda. Aman aja sih rasanya menurut gue. Rasanya bukan yang spesial banget, tapi ya aman aja kalau menurut gue. Cuman kalau kesini mungkin gue akan belinya yang angkak pertama ya. Pengen tuh coba pakai saus black pepper. Wah, rasanya enak loh. Sausnya enak loh, manis. Terus wangi-wangi lada gitu atau black peppernya. Ada gurihnya. Wah, ini menurut gue yang nambah enak sebetulnya di ayam ini adalah si sausnya sih. Sausnya enak banget. Kita cobain yang kedua, saus kejunya ya. Tuh, ini saus keju. Kalau menurut gue sih kurang cocok ya. Kalau pakai saus keju malah kurang masuk menurut gue. Karena kan bule kan nggak bisa makan. Betul. Dan juga mungkin selera kan mungkin ada yang suka ya. Oke, ini yang ketiga gue mau cobain sekarang sih yang sausnya. Ini yang mushroom tau gue ya. Biasanya kalau mushroom itu dipakai buat steak ya, saus steak nih biasanya. Oke. Masih lumayan masuk. Tapi menurut gue lebih masuk pakai saus black pepper. Kalau mushroom itu lebih kayak gurih doang sih. Aman aja lah. Kalau gue mau cobain yang, ya ini saus barbecue nih ya.
warnanya lebih nyala gitu, dan ini biasanya dipakainya buat bikin sosis atau daging sapi dibikin panggang gitu, bisa pakai sos beginian nih. Ya, oh. Oke, enak sosnya, tapi kalau gue ini mungkin bakal jadi pilihan yang kedua. Yang pertama tetap black pepper, kedua rasa barbecue nih sosnya. Karena kan gurih, manis, asam gitu ya. Oke, ini gue mau skip, gue mau lanjut yang ini yang paling penting ya, si ayam hijaunya. Ini wanginya tadi tuh udah kayak mengundang sekali. Jadi punya ayamnya tuh hijau semua ya, karena dia baru matang dan masih hangat tuh kayak glossy gitu ya. Gue penasaran banget ini, cobain deh, langsung nih. Ayam hijau ya, kita coba ya. Yang pertama, ayam yang hijau ini jauh lebih asin menurut gue. Asin, bener asin. Gue nggak tahu apa yang bikin dia lebih asin banget menurut gue. Kedua, lebih hanas ya. Ayam ini menurut gue lebih cenderung pandannya itu lebih wangi, bukan rasa pandan. Kalau lu makan kue yang pakai pandan, itu wangi sama ada rasa pandannya. Ya, kalau ini cuma lebih ke wangi. Jadi kalau lu makan tuh di dalam mulut tuh cuma ada aroma pandan, tapi untuk rasa pandannya menurut gue nggak keluar. Itu yang gue rasa ya. Inovasinya bagus, wanginya dapet, tapi saya rasanya tuh nggak mendukung. Alangkah enaknya kalau misalkan wangi sama rasanya tuh sesuai tuh. Kurang menurut gue. Soalnya ekspektasi gue tuh kayak makan ayam panggang yang betul-betul kayak pandan banget, tapi ini enggak. Nih, coba nih. Coba dah, temukan titik rasa pandannya kawan. Menurut gue sih berasa, cuman emang asin. Asin. Kalau kayak gue rasanya. Karena wangi-wangi gitu ya. Iya. Mungkin kalau disuruh pilih gue akan beli tetap yang si ayam angkak yang pertama. Ini lebih enak jauh. Kalau yang ayam hijau gue ngerasa cuma menang wangi sama uniknya doang sih. Tapi kalau untuk rasa gue rasa kurang nih. Oh mungkin karena ini rasanya lebih familiar sama lu. Enggak dong, pandan juga familiar, Mbak. Makan kue pandan mah gimana lu? Tapi ini kurang menurut gue. Kue pandan. Tapi nggak apa-apa, kan kita kasih suka nyobain supaya nggak penasaran kan. Coba kita ambil kulitnya ya. Kita ambil ini yang ada bagian kulitnya. No, mana sih? Tuh, ya kulit ayam pandan. Asin men. Nah, gue mau ngabisin makanannya dulu. Cuma gue mau ngabisin yang ayam angkaknya karena menurut gue ayam angkaknya enak banget dan gue bakal gaduin pakai nasi. Nanti Baba bakal nyobain ayam panggang hijaunya karena mukanya sedikit kepo deh mau ayam ini ya. Nanti akan gue update lagi kalau gue udah selesai makan. Oke. Several bad puns. Oke, gue udah selesai makan. Gue akan kasih nilai ya per makanan yang udah gue cobain. Untuk yang pertama, gue suka sama ayam angkaknya. Itu gue kasih nilai 8 dari 10. Ayamnya enak, juicy. Habis itu juga dia punya rasa dagingnya itu bener-bener ngeresep banget sama si angkaknya. Lalu kedua, gue suka yang si ayam international grill yang dia pakai bumbu barbecue. Gue jatuh cinta sebetulnya bukan sama ayamnya, sama saus black peppernya tuh menurut gue enak. Jadi ketika lu makan ayamnya, itu memang ayamnya rasa bumbunya tuh nggak begitu strong. Tapi ketika lu dip atau lu gabungin sama si saus black peppernya itu lebih kayak naik level lah, lebih naik level menurut gue. Lalu ketiga, ini yang tadi gue bayangin awalnya enak banget ya, si ayam pandan ya, ternyata sayang sekali. Ekspektasi gue terlalu tinggi, tapi ternyata ayamnya menurut gue kurang enak sih. Kalau kata Baba mungkin karena ini menu baru, jadi lidah gue belum terbiasa ya. Tapi kalau dari gue sih memang, gue ngerasa dia punya pandannya kurang berasa dan lebih cenderung asin. Cuman kalau misalkan di asinnya nggak begitu strong, menurut gue masih toleransi lah buat makan. Cuman gue agak kurang masuk karena asin banget dan juga pandannya kurang berasa. Itu gue kasih nilai, lupa, yang ayam internasional itu gue kasih nilai 7 dari 10. Dan untuk yang si ayam hijau atau ayam pandan gue kasih nilai 6 dari 10. Jadi kalau kalian kesini silakan, cuman saran gue mendingan pesennya yang ayam angkak tuh lebih the best. Enak, terus dia punya sambal geprek sama sambal mata itu mantep men. Gue suka tuh, pedes berminyak gitu, terus pakai nasi hangat, dapat kremesannya. Oke, buat teman-teman yang mau kesini silakan. Nanti alamat lengkapnya akan gue tulis di bagian description box. Lu cek aja. Betul, kalau misalkan kalian gampang itu ini adalah Bintaro Avenue. Jadi kalau misalkan kalian ke daerah Bintaro, lu datang ke Bintaro Avenue, dia tuh ada di dalam Bintaro Avenue-nya gitu, di lantai ground ya ini ya, di lantai bawah sini. Lu tanya depan Ricis, tanya aja pokoknya sama Satpam Chicken Forest. Jadi sekian video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like kalau suka dan video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau ngatain doang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun, dan itu merupakan bukti. Contoh teman-teman semua udah mendukung gue sebagai YouTuber Indonesia. Dan juga jangan lupa klik
tombol loncengnya yang ada tulisannya all. Kalau kalian klik tombol all, itu kan dapat notifikasi kalau gue bisa upload video. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Bye.